warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herjantulo Panggung Putih. Oke, kita akan mempelajari tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum kita melangkah lebih jauh di materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara, kita masuk pada materi tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kehidupan sebagai anggota dari sebuah negara. Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. Nah, kita sekarang masuk pada makna hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatannya dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hak warga negara yang bukan warga negaranya, yang bukan warga negara Indonesia. Kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya di Indonesia, menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Sekarang kita masuk pada hubungan hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain, misalnya seseorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari pemenuhannya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, sekarang kita masuk pada hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila. Di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Jadi dalam sila pertama sudah dijelaskan bahwa kita tidak seenaknya untuk memaksakan kehendak agama sendiri kepada orang lain. Yang kedua, kewajiban warga negara membina kerjasama antar dan tolong menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Yang kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Kewajiban warga negara memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tanggung jawab, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Sila Persatuan Indonesia atau sila ketiga, menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Kewajiban setiap warga negara menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, mencintai tanah air dan bangsa, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mencerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Di sila keempat, menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kewajiban setiap warga negara mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Nah, sekarang kita masuk pada hak atas kewarganegaraan. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumen sila-sila Pancasila. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 dan 2 dijelaskan yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 26 merupakan jaminan atas hak setiap warga negara atau setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Sekarang kita masuk pada kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Seperti apa yang kita ketahui dalam pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, di pasal 27 ayat 1 merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Agraria, Perkoperasian, Penamanan Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, Perbankan, dan sebagainya, yang bertujuan menciptakan lapangan kerja agar negara memperoleh penghidupan yang layak. Di pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, dalam ketentuan ini menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjamin sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelajaran negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara. Kemerdekaan bersikap dan berkumpul. Pada pasal 28 dijelaskan bahwa hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya. Nah, dalam ketentuan ini terdapat 3 hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat. Dalam melaksanakan ketiga hak tersebut, setiap warga negara berkewajiban mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya. Pada pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ini atau dalam ayat ini menyatakan bahwa kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian pada pasal 29 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Terima kasih, demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat materi apa yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.